Umar naik ke mimbar Rasulullah dan berkata, "Barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, maka akan aku pisahkan kepalanya dari tubuhnya dengan pedangku." Jadi semua orang ya teman-teman saat itu merasa takut dengan Umar, tapi sekaligus juga bertanya apa benar Rasulullah ini sudah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih teman-teman sudah bersedia menonton video saya kali ini. Di video kali ini masih lanjutan tentang Sirah Nabawiyah, tapi ini part terakhir, part wafatnya Rasulullah yang menjadi hari berat bagi para sahabat dan tentu saja juga bagi kita kaumnya sampai akhir zaman. Jadi di part ini saya akan menceritakan bagaimana detik-detik terakhir Rasulullah bersama para sahabatnya. Jangan skip video ini teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama sampai dengan selesai. Seperti yang kita tahu, Rasulullah berdakwah selama 13 tahun di Mekah, fase Makkiyah, kemudian 10 tahun dilanjutkan di Madinah. Jadi ketika tahun ke-10 di Madinah, di bulan terakhir yaitu bulan Zulhijjah, saatnya Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Jadi ini haji pertama yang lengkap rukunnya, yang sesuai dengan rukunnya yang seperti kita kerjakan seperti yang kita kerjakan sekarang ya teman-teman. Kemudian Rasulullah di bulan itu bertolak ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji bersama para sahabat. Kemudian di Arafah Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, dengarlah ucapanku. Aku tidak tahu lagi apakah aku bisa menemui kalian di tempat seperti ini sekarang di tahun-tahun berikutnya." Kemudian Rasulullah di sana juga meminta para sahabat untuk bersaksi bahwasannya beliau sudah menyampaikan semua apa yang mesti ia sampaikan risalah Islam ini. Dan para sahabat pun menyatakan kesaksiannya. Di sini Abu Bakar menangis ya teman-teman karena dia tahu bahwasanya ini adalah isyarat perpisahan Rasulullah dengan para sahabat. Setelah melaksanakan ibadah haji, haji ini juga kita kenal dengan haji wada atau haji terakhir atau haji perpisahan. Kemudian di bulan Muharramnya, awal bulan Muharram, Rasulullah bertolak ke Madinah, kembali lagi ke Madinah. Di bulan haram itu tidak banyak kegiatan Rasulullah yang tercatat di dalam sejarah. Kemudian di awal bulan Safar, Rasulullah membentuk pasukan untuk menyerang Balkan. Jadi Balkan ini daerah di sekitaran masih dekat dengan Palestina dengan tujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan bangsa Romawi saat itu. Kemudian Rasulullah menunjuk Usama bin Zaid bin Haritsah untuk menjadi panglima perang saat itu. Jadi Usama ini usianya saat itu sekitar 18 tahun. Makanya ada di antara para sahabat yang meragukan tapi tidak berani menolak secara langsung penunjukan Usama sebagai panglima. Karena mereka berpikir di dalam pasukan itu banyak orang-orang yang secara umur lebih tua dari Usama, secara pengalaman lebih dari Usama bin Zaid Haritsah ini. Tapi Rasulullah tetap menunjuk Usama menjadi panglima pasukan untuk penyerangan Balkan. Kemudian setelah membentuk pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid Haritsah untuk menaklukkan Balkan, Rasulullah mengajak Muwaidah, mantan budaknya yang telah Rasulullah merdekakan, untuk menemaninya pergi ke pekuburan Baqi, ziarah ke pekuburan Baqi. Jadi sesampainya di sana, Rasulullah berdoa, mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah untuk seluruh orang-orang yang sudah dikubur di pekuburan Baqi. Kemudian Rasulullah diriwayatkan duduk di sebuah batu dan berkata kepada Abu Muwaidah, "Wahai Abu Muwaidah, sesungguhnya fitnah-fitnah sudah datang ke pintu-pintu rumah kalian. Jadi beruntunglah jika seandainya fitnah itu belum datang, kalian sudah tidak ada atau meninggal dunia." Rasulullah berkata seperti itu. Maksudnya di sini teman-teman, fitnah itu ketika Rasulullah meninggal, maka banyak sekali terjadi fitnah-fitnah seperti penusukan Umar bin Khattab, pembunuhan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi banyak sekali. Kemudian munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi sepeninggalnya Rasulullah.
Setelah selesai di pekuburan Baqi, kemudian Rasulullah pulang ke rumah istrinya Siti Aisyah. Saat pulang itu, Rasulullah sudah merasakan demam yang tinggi dan sakit kepala yang sangat hebat. Jadi dalam riwayat ya teman-teman, sebenarnya setelah melakukan ibadah haji dan kembali ke Madinah di awal bulan Muharram, disitulah mulai sakitnya Rasulullah. Jadi Rasulullah dikatakan sudah mulai masuk ke fase-fase menuju sakit. Nah, setelah dari pekuburan itu, Rasulullah sakit kepala, demam yang sangat tinggi, dan pulang ke rumah Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah melihat suaminya berbeda dari sebelumnya, yang terlihat sangat sakit. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai utusan Allah, apakah engkau juga merasakan sakit seperti apa yang kami rasakan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya para nabi mendapatkan ujian sakit 2 kali lipat dibandingkan dengan manusia-manusia pada umumnya." Kemudian Rasulullah saat di rumah Aisyah sedikit agak tenang, kemudian dia pergi ke rumah-rumah istrinya. Kebetulan rumah-rumah istri beliau ini berdekatan. Tetapi belum selesai semuanya dikunjungi, baru sampai di rumahnya Maimunah, Rasulullah sudah tidak sanggup lagi kakinya menopang tubuhnya. Sehingga akhirnya seluruh istri-istrinya dikumpulkan di rumah Maimunah. Kemudian disitulah Rasulullah meminta izin kepada para istrinya untuk dia dirawat di rumah Siti Aisyah. Akhirnya Rasulullah dibawa oleh sepupunya, anak dari pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian dibawa kembali ke rumah Siti Aisyah. Saat sampai di rumah Siti Aisyah, saking menahan sakitnya, Rasulullah pun jatuh pingsan. Kemudian saat sadar kembali, Rasulullah meminta 7 air kendi dari sumur untuk diguyurkan ke tubuhnya. Tapi ketika kendi yang kelima, Rasulullah berkata, "Cukup." Nah, dari situlah sakit Rasulullah semakin bertambah ya teman-teman. Pada hari Jumat di bulan Rabiul Awal, Rasulullah berkhutbah. Isi dari khutbah Jumat Rasulullah yang dikenal dengan khutbah kematian lebih kurang begini ya teman-teman. Setelah memuji Allah dan Rasulnya, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya waktuku bersama kalian tidak lama lagi. Barang siapa yang pernah aku sakiti punggungnya, ini punggungku, maka balaslah. Barang siapa yang pernah aku rusak kehormatannya, maka ini kehormatanku, balaslah. Barang siapa yang pernah aku ambil hartanya, ini hartaku, maka ambillah," kata Rasulullah. "Dan tidak diperbolehkan bagi keluargaku untuk menghalanginya." Nah, di khutbah itu juga Rasulullah berwasiat kepada para sahabatnya untuk menutup semua pintu-pintu rumah yang terkoneksi langsung ke Masjid Nabawi, kecuali pintu rumahnya Abu Bakar. Karena kata Rasulullah, "Jika Allah mengizinkan aku memilih kekasih dari golongan manusia, maka aku akan memilih Abu Bakar untuk menjadi kekasihku. Tetapi Abu Bakar hanyalah sahabat dan teman sejatiku." Jadi ya teman-teman, di Mekah waktu itu, di Masjid Nabawi, banyak sekali rumah-rumah para sahabat yang menempel di dindingnya Masjid Nabawi. Jadi banyak pintu-pintu rumah yang terkoneksi langsung masuk ke Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk menutup semua pintu-pintu itu kecuali pintu rumahnya Abu Bakar Siddiq. Kemudian di khutbah itu juga Rasulullah menegaskan bahwasanya penunjukan Usama sebagai panglima penyerangan Balkan itu sudah tepat. Karena Usama sama persis dengan ayahnya Zaid bin Haritsah. Kemudian juga Rasulullah menghimbau kepada para sahabat untuk melindungi dan berlaku baik dengan kaum Ansor. Nah, setelah itu Rasulullah sakitnya semakin parah, sampai bersuara pun Rasulullah sudah tidak kuat ya teman-teman. Beliau beristirahat di kamar bersama Aisyah sambil bersandar ke tubuh Aisyah. Kemudian beliau mengatakan kepada Aisyah,
untuk menyuruh Abu Bakar menjadi imam sholat selanjutnya, karena Rasulullah sudah tidak sanggup. Setelah mengatakan itu, Rasulullah jatuh pingsan. Ketika siuman, Rasulullah bertanya, apakah Aisyah sudah melaksanakan perintahnya? Aisyah menjawab bahasanya, carilah orang lain saja, karena Abu Bakar ini orang yang sangat lemah fisiknya, orang yang sangat lembut hatinya, dan mudah sekali mengeluarkan air mata. Jadi Aisyah ini menolak secara halus supaya Rasulullah tidak menyuruh ayahnya menjadi pengganti imam untuk para sahabatnya ketika Rasulullah sedang sakit. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk kedua kali, kemudian Aisyah menjawab dengan jawaban yang sama, kemudian Rasulullah pingsan lagi, sadar kembali, bertanya kembali, apakah sudah dilaksanakan perintahnya? Sampai ketiga kalinya Rasulullah pingsan dan mengetahui bahwasanya Aisyah belum melaksanakan perintahnya, dengan agak meninggikan suara Rasulullah berkata, sesungguhnya kalian para wanita sama seperti penggodanya Yusuf di zamannya. Karena merasa ketakutan, Aisyah akhirnya keluar dari pintu rumahnya yang menuju ke Masjid Nabawi dan menemui salah seorang sahabat yang kebetulan dekat di situ dan menyampaikan perintah Rasulullah untuk menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat pada saat itu. Nah, sahabat tadi langsunglah mencari Abu Bakar di dalam masjid dan di sekitaran masjid. Kebetulan pada saat itu Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Jadi Abu Bakar sedang keluar Madinah. Akhirnya tanpa bertanya kembali kepada Aisyah, sahabat ini berijtihad sendiri atau inisiatif sendiri mencari sahabat lain yang kira-kira lebih baik, mencari sahabat lain untuk menjadi penggantinya Abu Bakar. Akhirnya sahabat ini melihat di situ ada Umar bin Khattab. Akhirnya sahabat ini meminta Umar untuk menjadi imam. Kebetulan saat itu akan dilaksanakan sholat maghrib yang tentu saja imamnya harus dengan bersuara yang keras. Pada saat Umar sudah menjadi imam sholat maghrib, tahu sendiri kan teman-teman, Umar itu posturnya gagah, tinggi, besar, suaranya berkarismatik, suaranya tegas. Jadi Rasulullah mendengar ketika suara imam itu terdengar, bukanlah suara Abu Bakar sesuai dengan perintahnya, justru malah suara Umar yang beliau dengar. Dengan mengumpulkan tenaganya, Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah dan Rasulnya hanya menerima Abu Bakar sebagai imam. Mengetahui itu, akhirnya para sahabat mencari di mana keberadaan Abu Bakar untuk kemudian menjadi imam di sholat yang berikutnya. Akhirnya Rasulullah ketika sholat Isya terdengarlah suara Abu Bakar yang menjadi imam. Di situ Rasulullah merasa tenang. Jadi teman-teman, alasan kenapa Aisyah menolak untuk Rasulullah menyuruh ayahnya, Aisyah takut nantinya timbul fitnah atau suuzon dari para sahabat, karena saat Rasulullah memerintahkan itu, yang ada di situ hanya Aisyah dan Rasulullah, sedangkan Abu Bakar adalah ayah kandungnya Aisyah. Setelah hari Jumat itu, setelah beberapa hari, selama 3 hari Rasulullah tidak bisa mengimami sholat para sahabat, tidak bisa keluar dari rumahnya dan menuju masjid. Akhirnya di Senin subuh 8 Rabiul Awal, Rasulullah keluar dari pintu rumah itu pada saat para sahabat sedang melaksanakan sholat subuh yang diimami oleh Abu Bakar Siddiq. Rasulullah bersabda bahwasannya itulah sholat terbaik yang pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Jadi Rasulullah merasa tenang jika pun pergi meninggalkan para sahabatnya, mereka sudah mendirikan sholat sesuai dengan rukun dan tuntunan yang Rasulullah ajarkan. Para sahabat saking senangnya karena sudah beberapa hari tidak bertemu dengan Nabi yang mereka cintai, pada saat itu mereka hampir saja menghentikan sholat subuh yang sedang berlangsung dan ingin sekali menjabat tangan Rasulullah, ingin sekali memeluk Rasulullah, tapi Rasulullah mengisyaratkan untuk meneruskan sholatnya. Jadi ada 2 riwayat berpendapat bahwasanya sholat subuh di pagi itu Rasulullah menggantikan Abu Bakar menjadi imam, dan ada yang mengatakan bahwasanya
Abu Bakar tetap menjadi imam sholat subuh di waktu itu sampai selesai. Jadi Rasulullah mengumpulkan tenaganya, keluar dan mengikat kepalanya supaya agak ringan rasa sakit di kepalanya dan ikut sholat subuh di pagi Senin itu. Setelah sholat subuh, Rasulullah berkhutbah, "Wahai manusia, sesungguhnya fitnah telah datang kepadamu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Barang siapa yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Janganlah kalian memujiku melampaui batas sepeninggalku, dan janganlah kalian melakukan perayaan atau pemujaan di atas kuburanku. Jangan ada agama lain kecuali Islam di Jazirah Arab ini. Jagalah solatmu, jagalah wanita dan para budak di antara kalian, dan Allah akan menghinakan kaum yang menolak untuk berjihad." Jadi seperti itu khutbah Rasulullah di pagi subuh Senin itu, teman-teman ya. Setelah pulang dari masjid, setelah melaksanakan sholat subuh dan khutbah itu ya teman-teman, Rasulullah pulang ke rumahnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib sempat berkunjung dan melihat keadaan Rasulullah. Pada saat itu dia melihat Rasulullah sedang duduk dan sempat menikmati makanan kalau tidak salah ya teman-teman. Akhirnya Ali bin Abi Thalib merasa bahwasanya mertuanya ini sudah sehat, tidak sakit lagi karena sudah mau duduk, sudah bisa duduk dan sudah bisa makan. Kemudian dia keluar dari rumah Rasulullah dan bertemu dengan para sahabat yang juga penasaran ingin mengetahui bagaimana keadaan Rasulullah selanjutnya. Ali bin Abi Thalib menceritakan apa yang dia lihat. Dia katakan bahwasanya Rasulullah sudah semakin sehat, sudah bisa duduk dan makan. Dan tentu saja jawaban Ali itu membuat Abbas, pamannya, mengatakan kepada Ali, "Hai Ali, sesungguhnya aku melihat ciri-ciri kematian seluruh keluarga Abdul Muthalib di wajahnya Rasulullah." Nah, karena bisanya Rasulullah keluar untuk sholat di subuh itu, sahabat Abu Bakar juga merasa bahwasanya Rasulullah sehat. Makanya pada waktu duha itu, Abu Bakar pun meminta izin kepada Rasulullah untuk pergi melihat kebunnya di luar Madinah. Jadi pada saat meninggalnya Rasulullah, nantinya Abu Bakar tidak berada di kota Madinah. Kemudian Rasulullah meminta Siti Aisyah untuk menyiapkan sebuah bejana yang berisi air. Rasulullah kemudian meraup air itu dan membasahi mukanya sambil berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kita akan melewati masa tegang ketika akan menjumpai sakaratul maut." Kemudian Rasulullah mengangkat jarinya ke atas dan berkata, "Sesungguhnya aku sangat berharap berjumpa dengan Robku." Karena para rasul dan nabi-nabi itu ya teman-teman selalu ditawarkan untuk hidup selamanya, untuk bisa hidup kekal selamanya sampai akhir zaman. Tapi Rasulullah memilih, dia berharap sekali untuk bertemu dengan Robnya. Jadi setelah itu terjadilah proses kematian bagi manusia paling agung sepanjang zaman, manusia yang paling dicintai Allah dan manusia yang paling baik akhlaknya di muka bumi ini. Akhirnya beliau meletakkan kepala Rasulullah di atas sebuah bantal, membaringkan suaminya dengan penuh kasih sayang, dan dia berteriak bahwasanya Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah sudah meninggal. Teriakan kecil Siti Aisyah itu didengar oleh beberapa wanita yang kebetulan saat itu melintas di depan rumah Rasulullah. Kemudian akhirnya menyebarlah berita kematian Rasulullah di jalan-jalan Madinah sampai ke seluruh penjuru Madinah. Setiap yang mendengar tentu saja merasa penasaran karena mereka sama-sama tahu subuh tadi Rasulullah sempat keluar dan mengimami mereka sholat subuh. Akhirnya untuk menjawab pertanyaan dan rasa penasaran, semua orang berkumpul di jalan-jalan Madinah dan berjalan menuju ke rumah Rasulullah dan Masjid Madinah. Di situ salah satu sahabat juga yang mendengar kabar itu, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian dia pergi ke arah rumah Rasulullah sambil berteriak, "Berkumpullah, berkumpullah." Dan semua orang pun akhirnya berkumpul di Masjid Madinah. Kemudian Umar naik ke mimbar Rasulullah dan berkata, "Barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia,
maka akan aku pisahkan kepalanya dari tubuhnya dengan pedangku. Jadi semua orang ya teman-teman saat itu merasa takut dengan Umar, tapi sekaligus juga bertanya apa benar Rasulullah ini sudah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Berbeda dari Umar yang tidak sanggup atau sedikit emosi ketika mendengar kabar Rasulullah meninggal dunia, akhirnya kabar itu juga sampai ke telinganya Abu Bakar. Bergegas Abu Bakar menuju kembali ke kota Madinah dan langsung beliau ke rumah anaknya Siti Aisyah yang di situ terdapat Rasulullah. Saat Abu Bakar masuk ke dalam rumah, Abu Bakar melihat sahabat yang sangat dicintainya sudah terbujur kaku, dibaringkan, dan kepalanya diletakkan di atas bantal. Kemudian Abu Bakar sangat tahu persis bahwasanya Rasulullah sudah meninggal dunia. Kemudian dengan lembut, Abu Bakar mengusap kening Rasulullah di antara kedua pelipisnya. Kemudian beliau mengecup kening Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau hidup dengan mulia, meninggal dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Sesungguhnya telah datang kepadamu janji Allah atas kematian, dan engkau tidak akan pernah menemui kematian untuk selanjutnya." Kemudian Abu Bakar mendengar di luar sangat ramai sekali, dan dia mendengar juga teriakan-teriakan Umar yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah hanya pingsan saja. Kemudian Abu Bakar berjalan menuju ke dekat Umar di mimbar Masjid Madinah. Dengan lembut, Abu Bakar mengelus pundaknya Umar dan berkata, "Wahai Umar, tenanglah." Kemudian setelah Umar sedikit tenang, Abu Bakar berkata di depan semua para sahabat yang saat itu ingin mendengar kabar yang sebenarnya. Kemudian Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya jika kalian menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. Tapi jika kalian menyembah Allah, sesungguhnya Allah Zat Maha Hidup." Kemudian Abu Bakar membacakan Quran surat Ali Imran ayat 44. Mendengar Abu Bakar membaca firman Allah tersebut, disitulah Umar bergetar dan seketika badannya menjadi lemah. Akhirnya Umar berlutut dan tersungkur di hadapan Abu Bakar dan beliau beristighfar, "Sesungguhnya aku sudah sangat paham dengan ayat itu, tapi baru sekarang aku merasakannya." Baru tersadarlah Umar bahwasanya memang Rasulullah itu hanyalah makhluk Allah yang senantiasa bisa meninggal kapan saja dan dalam keadaan yang seperti apa. Jadi akhirnya setelah sedikit tenang, kemudian mereka berkumpul dan melaksanakan fardu kifayah terhadap jenazahnya Rasulullah. Jadi hari itu, tanggal 8 Rabiul Awal, di waktu duha, manusia paling agung, manusia paling baik akhlaknya, manusia yang sangat dicintai oleh Allah dan para pengikutnya, dan yang kita harapkan nanti saat beliau di yaumil akhir, hari itu menemui janji Allah terhadapnya atas kematiannya dan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seperti yang kita tahu, Rasulullah dimakamkan di rumahnya Aisyah yang sekarang kita kenal dengan Raudhah ya teman-teman, dan di sebelahnya kedua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Baiklah teman-teman, inilah akhir dari Sirah Nabawiyah yang saya rangkum dari part 1 sampai part 7 di video saya. Jadi ini sirah ini saya kumpulkan dari beberapa buku Sirah Nabawiyah yang saya baca. Kemudian rujukannya paling banyak saya ambil dari video YouTube Sirah Nabawiyah Ustadz Khalid Basalamah. Di situ ada sekitar 29 episode, lebih lengkap lagi, jadi teman-teman bisa langsung ke YouTube-nya beliau ya. Nah, untuk Sirah Nabawiyah, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jika ada salah-salah, boleh kalian tambah di kolom komentar. Kesalahan dari milik saya, teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.